Pengusutan kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 silam terasa begitu lamban. Proses peradilan terhadap 8 terpidana yang merupakan kuli bangunan disebut-sebut syarat dengan kejanggalan. Alhasil, penanganan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki mendapat tanggapan sentimen negatif dari publik. Keadilan jauh dari harapan, sementara hukum makin timpang, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, terutama kelompok rentan yang rapuh tanpa perlindungan sosial. Lantas, apa tanggapan sejumlah kalangan atas carut-marutnya penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki yang sampai kini masih menjadi misteri? Sebagai praktisi hukum, saya juga mengamati dengan peristiwa-peristiwa tentang kisruhnya persoalan Vina dan Eki. Di sini kita melihat sibuk dengan pengakuan-pengakuan yang sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, terus dibantah hanya oleh dimulai kisruhnya Peggy Setiawan ya, dengan Prapit Peggy Setiawan diterima, ditolak. Nah, di situ muncul bahwa dianggap semua peristiwa hukum 2016 itu sudah dianggap tidak benar. Berarti peradilan sesat. Kalau semua peristiwa hukum yang 2016 itu tidak benar, penegakan hukum kita patut dicurigai, patut kita bisa saja menganggap itu tidak perlu kalau melakukan persidangan, melakukan mendengarkan keputusan hakim karena dianggap peradilan sesat tersebut. Gimana ya, bingung. Banyak bertele-tele, banyak yang meragukan, banyak juga kebohongan, banyak nggak tahu macam-macam lah. Salah satu langkah ya, karena kalau melalui hukum secara hukum umum sudah tidak dapat keadilan gitu ya kan, karena makanya itu langkah-langkah yang sebetulnya mistis sih gitu juga ya. Ya salah satu yang harus diambil sih sebetulnya kayak gitu untuk membuktikan gitu ke masyarakat juga. Sebenarnya apapun itu masalahnya, ketika penegakan hukum di negara kita ini memang benar-benar adil dan sesuai pada konstitusi ya, harusnya semua itu bisa diperbaiki dan semua itu bisa ditelusuri sebaik mungkin sehingga masalah ini nggak semakin rumit. Karena banyak beredar tiba-tiba ada saksi palsu lah, si ini si itu dan lain sebagainya, dan membuat masyarakat ini semakin bingung apa sih ini sebenarnya yang terjadi gitu. Sampai bahkan jangankan di negara kita ya, mungkin negara tetangga pun sama gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang memang kuliah di luar negeri misalnya, itu curhat juga ke saya gitu. Iya, bahwa ini ada apa sih di negara kita kok lagi rame sekali gitu kasus Vina. Bahkan kan belum lama kan memang filmnya juga sampai tayang dan lumayan penontonnya meledak ya. Jadi itu yang membuat masyarakat juga semakin penasaran sebenarnya apa yang terjadi sih kasus Vina ini, sehingga sampai ada beberapa oknum jenderal ya, infonya kira-kira seperti itu, terseret gitu. Ya kita sebagai masyarakat bingung juga, apa sih sebenarnya ini, masalah ini kok belum tuntas. Mungkin banyak sekali ya problem-problem terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, seperti misalnya banyak sekali yang mengatakan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu tidak bisa kita nafikan. Jadi mungkin memang di satu sisi penegakan hukum di Indonesia banyak mengalami masalah atau problem, cuma di satu sisi kita tidak bisa juga melupakan mekanisme-mekanisme hukum yang ada. Sementara, nama Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, ramai menjadi perbincangan usai melakukan ritual sumpah pocong untuk membuktikan jika dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut.
Keberanian Saka Tatal dan perjuangannya mendapatkan keadilan mengundang simpati publik. Di sisi lain, ketidakhadiran Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan siap melakukan ritual sumpah pocong mendapat banyak cemooh dari publik. Lantas, seperti apa dukungan publik untuk Saka Tatal yang saat ini sedang menunggu putusan sidang luar biasa atau PK? Saya bicara tadi tentang wilayah adanya sumpah pocong. Saya tegaskan, dalam Al-Quran atau garis besarnya ajaran Islam tidak dikenal sumpah pocong. Tidak ada peristiwa Nabi Muhammad melakukan sumpah pocong. Nah, poin pentingnya kalau Nabi Muhammad tidak melakukan, ya toh, Quran juga tidak ada nasnya, dalilnya ya tidak dibenarkan. Nah, yang ada di Al-Quran surat Ali Imran ayat 61 namanya mubahalah. Sebenarnya memang kita tidak bisa menafikan ya bahwa banyak sekali penegakan-penegakan hukum yang tidak sesuai dengan keadilan gitu. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya saya lebih berharap kepada Saka Tatal ya, terutama untuk menggunakan cara-cara yang lebih saintifik gitu sebenarnya. Walaupun tadi juga disebutkan bahwa ini merupakan bentuk keputusasaan dari Saka Tatal terkait dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tapi tetap saya berharap bahwa Saka Tatal menggunakan cara-cara yang lebih saintifik. Seperti misalnya dia bisa menggunakan media sosial untuk meminta tolong kepada publik gitu untuk mendukungnya di langkah-langkah persidangan selanjutnya atau di proses-proses hukum selanjutnya untuk bisa meraih opini publik dengan cara yang lebih saintifik gitu menurut saya. Menurut saya sih seperti itu ya. Saya kurang setuju ya karena sulit sekali sebenarnya untuk bagaimana cara kita membuktikan dari sumpah pocong tersebut ya. Saya tetap meyakini dengan cara-cara persidangan yang konvensional dengan penegakan hukum dan juga yang lainnya, walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang banyak kesalahan atau ketidakadilan di dalam penegakan hukum itu, tapi mungkin ada cara-cara yang lain ya untuk bisa setidaknya ini kan sebenarnya kalau saya melihat ini tujuannya adalah untuk mengambil empati atau opini publik ya. Bagi saya sih luar biasa ya, seorang rakyat kecil untuk cari keadilan sampai segitunya. Turut sedih sih, karena bagi kita yang rakyat kecil tuh cari keadilan susah banget. Pastinya lah, karena sedikit orang ya, rakyat kecil kebetulan masih ada kesempatan untuk cari keadilan sih, karena di situ dilindungi juga sama para pengacara-pengacara yang luar biasa, tanpa dibayar mau berjuang bareng. Seharusnya kan Pak Rudiana ini kan harus jadi contoh ya, karena Pak Rudiana ini berpendidikan dan juga salah seorang dari pihak kepolisian berpangkat ya, seharusnya sih memang harus jadi contoh ya, dia hadir gentleman, karena dia kalau tidak hadir ya mencoreng nama baik dia sendiri gitu, karena setidaknya masyarakat kan ragu dengan dia sendiri.